Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soleha, NIM 501200522, kelas 4F Ekonomi Syariah. Tugas perekonomian Indonesia, mereview 50 artikel. 1. Yang terjemahannya yang artinya 1. Limbah biomasa sebagai energi terbarukan dalam mengembangkan ekonomi berbasis bio di Indonesia. Ke depan dengan menekankan pemerintah untuk menggunakan sumber energi terbarukan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Pemerintah mulai mengupayakan sumber energi alternatif. Biomasa memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala terkait dengan penerapan dan mengembangkan energi berbasis biomasa. Antara lain menggunakan sumber biomasa seperti CPO yang dikonversi menjadi sarin sebagai sumber bahan bakar nabati. Selain industri biodiesel, stearin dibutuhkan di beberapa industri besar seperti bahan kimia berminyak, makanan, dan kosmetik. Kedua, yang artinya biorefining kandang kosong kelapa sawit untuk produksi bioetanol dan Kliton di Indonesia. Indonesia memiliki sektor industri pertanian industri yang menghasilkan residu dalam jumlah besar setiap tahun. Saat ini, residu tersebut kurang dimanfaatkan dan berdampak negatif terhadap lingkungan, khususnya tanah kosong kelapa sawit (TKKS) yang sangat melimpah seperti produk bioenergi dan biomasa, khususnya bioetanol dan Kliton, dapat digunakan sebagai pemanis dan pemanis buatan. Yang ketiga, ekonomi politik pasokan minyak di Indonesia dan implikasi terhadap pengembangan energi. Kesenjangan penelitian menonjol dalam lingkungan politik Indonesia adalah kurang perdebatan tentang rencana energinya. Artikel ini membahas masalah ini dengan menerapkan pendekatan ekonomi politik yang menyelidiki campuran negara dan ketahanan energi hingga tahun 2050. Tinjau kompetensi menimbulkan pertanyaan untuk 3 proyek tentang dampak ketergantungan yang berkelanjutan pada minyak dan bergeseran dan lebih besar. Yang keempat, jalur dekarbonasi untuk sektor ketenagaan sumber Indonesia. Yang kelima, tinjau pelingkupan bencana terkait iklim di Cina, Indonesia, dan Vietnam.
bencana dampak kesehatan populasi rentan dan langkah-langkah adaptasi. Bencana terkait iklim sedang meningkat di seluruh dunia, tetapi konsekuensi kesehatan bervariasi. Sebagai besar orang yang terkena dampak cenderung berasal dari komunitas rentang yang secara sosial, ekonomi kurang beruntung, tentang terhadap situasi berisiko dan kurang mampu beradaptasi di negara-negara asing seperti China, Indonesia, dan Vietnam. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan. Keenam, artinya reformasi NSWN di Sukunan Yogyakarta, Indonesia. Studi kasus penerapan pendekatan zero waste berdasarkan paradigma ekonomi sirkular. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia negara terdapat keempat di Indonesia menghadapi masalah lingkungan karena timbul sampah kota NSW yang tidak dikendali. Mengelolakan sampah terpadu ISWM merupakan strategi penting bagi Indonesia untuk mengenali produksi, tetapi juga diaku bahwa pendapat ekonomi untuk mengatasi masalah sampai sekarang kolektif juga harus dipromosikan dalam studi kasus ini sampai dikembangkan dengan mengembangkan pendekatan empiris untuk meningkatkan tarif sampah berbasis volume ke dalam yang mengumpulkan sampah dan mengadaptasi institusi pemulih sumber daya dan memanfaatkan pengalaman Jerman selama bertahun-tahun. 7. Sinkron dengan sistem pengobatan air limbah dan instruksi ini jarang memenuhi persyaratan dan peraturan sistem pengelolaan fisik terhadap untuk air limbah dan industri batik. Tinjau pemilihan proses. Kapan memikirkan kembali target energi terbarukan dan reformasi sektor ketenaga listrikan di Indonesia, perspektif sektor swasta. Target energi terbarukan yang diumumkan pada tahun 2014 memberikan peluang untuk bereformasi sektor kelistrikan Indonesia yang didominasi bahan bakar fosil. Maka ini membawa kebijakan energi terbarukan Indonesia saat ini dan prospek masa depan untuk mencapai tujuan tersebut. Nakalah ini berfungsi sebagai tinjau literatur terhadap perubahan pandangan Indonesia terhadap kebijakan energi sebagai bagian dari studi ekstensif yang menyelidiki tujuan energi terbarukan dan peran sektor swasta. 9. Sampah laut di Indonesia. Tinjau penelitian di status. Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai penghasil plastik laut terbesar di dunia dan berjanji untuk mengurangi plastik laut hingga 70% pada tahun 2025 dengan menetapkan rencana aksi nasional. 10.
Teknologi limbah menjadi energi potensi produk biogas berkelanjutan dari kotoran hewan di Indonesia. Menerapkan teknik pembakaran sampah seperti produksi biogas dari kotoran hewan dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk mencapai tujuan pengembangan energi berkelanjutan di bawah negara berkembang, termasuk Indonesia, hingga jumlah tindakan di Indonesia meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, berpotensi untuk menyediakan bahan baku produksi biogas dalam jumlah besar. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menyoroti potensi penerapan teknologi limbah menjadi energi melalui produksi biogas dari kotoran hewan sebagai sumber energi alternatif bagi Indonesia. 11. Pengurangan emisi dari perubahan penggunaan bahan bakar di Indonesia. 12. Pengendalian edakan karbonat dan klasifikasi motion awal di Selat Jawa bagian timur dan selatan. Strata motion awal di timur laut Jawa Selatan Makassar sebagai selatan telah dipelajari dalam konteks supply dan penurunan penciptaan ruang di pelindungan dari sedimen silika yang ditujukan oleh pertumbuhan karbonat biotermal. Variabilitas stratigrafis diselidiki secara geografi dan evaluasi secara kuantitatif dan menggunakan analisis kilogeolasi antara basal, oleogen, dan meiosis. Evaluasi cangkung dinominasi oleh ekspansi dengan keterangan lokal. Yang ke-13, tindakan iklim bank dan implikasinya terhadap sektor tenaga batu bara. Limbah keuangan di seluruh dunia telah mengumumkan berakhirnya pandangan untuk membangkit listrik tenaga batu bara (PLTU). Organisasi nirlaba dan non-pemerintahan memiliki dana dan mengembangkan database dan laporan yang menyediakan data keuangan dan proyek CFBP serta informasi telah dikuasikan kebijakan batubara kelembahan uang studi mengintegrasikan informasi dari data dan menganalisis dampak yang terhadap penggunaan PLTU. 14. Tindakan iklim bank dan implikasinya terhadap sektor pembangkitan listrik tenaga batu bara. Lembaga keuangan di seluruh dunia telah mengumumkan berakhirnya pendanaan untuk pembangkitan listrik tenaga bagi batu bara (PLTU). Organisasi nirlaba dan non-pemerintahan dana dan mengembangkan dan laboratorium menyediakan data keuangan. 15.
Endapan emas epithermal fluoridasi rendah di Jawa, Indonesia, karakteristik dan keterkaitan dengan pengaturan teknologi gunung berapi. Jawa bagi dari buku magma Sunda bagian timur, merupakan bagian baru dari wilayah emas dan tembaga ini. 15,4% dari 1044 ton emas Jawa berasal dari deposit hidrotermal dengan sulfurasi rendah. Memang gaya mineralisasi memberikan kontribusi signifikan terhadap sumbangan emas Jawa, menarik untuk penilaian evaluasi. 16. Promosi ekonomi hijau dengan industri kelapa sawit untuk konsentrasi keadaan hayati bantu ujian menuju biometri yang berkelanjutan. Minyak sawit merupakan biomasa yang representatif dan penting tidak hanya sebagai minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di dunia, tetapi juga sebagai bahan baku, bahan kimia, dan bahan bakar nabati. 20 negara mana yang siap menghijaukan industri berbasis batu bara mereka dengan listrik mengakhiri kebijakan iklim, energi, serta implementasi listrik terbaru. Produksi baja dunia sekarang mengantung pada fasilitas produk yang berumur panjang, batu bara, dan pada modal. Perjanjian Paris menetapkan bahwa dunia harus karbon netral pada tahun 2050-2070. Setelah itu akan memiliki emisi negatif. Tetapi sekarang produksi baja berbasis batu bara adalah salah satu emisi CO2 terkait energi dunia. Dan produksi mungkin stabil akan menurun di negara maju, tetapi akan meningkat secara signifikan di negara berkembang. Prospek energi hidrogen di Asia Pasifik, tinjauan perspektif tentang terhubungan tekno-sosial ekonomi. Makalah ini meninjaukan prospek pengembangan sistem energi hidrogen multinasional di negara-negara terpilih di kawasan Asia Pasifik melalui penilaian individu dan perspektif teknik, sosial, dan ekonomi, dan memanfaatkan kekuatan masing-masing. Identifikasi hidrogen mengoptimalkan strategi jaringan di kawasan Asia Pasifik atau Asia Pasifik Hydrogen Valley. 41. Memantapkan tren penelitian tentang teknologi blockchain
sistem, industri panggan dan pertanian, analisis bibliometrik. Blockchain adalah teknologi orisinal dan mutakhir yang tidak diragukan lagi telah menarikkan perhatian para sejarah dan dari berbagai industri dan siklus ilmu. Tiga tantangan dan penduduk tantangan dan penduduk keberlanjutan dalam industri memiliki sumber daya tinjauan, sistem studi daur ulang kapal dan arah masa depan. Industri pemilikan sumber memainkan peran penting dalam membangun berkelanjutan dunia. Tinjauan yang ada telah dilanjutkan tentang bagaimana sektor-sektor mendekati kelanjutannya, termasuk analisis makro, domestik, regulasi internasional, teknologi dan tentang produksi bionis. Saat ini negara-negara Asia. Makalah ini memberikan gambaran tentang keadaan biodiesel saat ini, membahas tentang dan prospek biodiesel dan negara-negara Asia. Banyak digunakan di negara-negara Asia. Biodiesel memiliki biaya bahan baku yang tinggi, kekurangan bahan baku. Negara-negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand diketahui menggunakan minyak sawit sebagai sumber utama produksi biodiesel, menunjukkan perlunya sumber daya alternatif lainnya. 50. Pemanis alami, sumber ekstraksi dan penggunaan saat ini adalah industri makanan dan minuman. Produksi makanan mencari alternatif pemanis alam dan sintetis dalam formulasi makan mereka untuk memenuhi permintaan pasar. Namun beberapa pemanis bitter, aspartam, sakarin, sucralose, dan lain-lain menjadikan kurang populer karena masalah kesehatan, berkurangnya nilai gizi, dan kontroversi mengenai keamanan. Pemanis alami ini sisi lain membawa persepsi positif kepada konsumen melalui hubungan antar gaya hidup yang lebih sehat dan nilai gizi yang lebih tinggi. Pada artikel ini, kita akan melihat bukti manis alam dalam produk komersial. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. 50 artikel saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.